Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal balok Hilbert yang beban dinamik ya. Nah, ini kita diberi soal sebagai berikut, di mana beban dinamik ini ada dua ya, soal tipe 1 dan soal tipe 2. Nanti teman-teman tulis semua di tugas besarnya gitu, dengan angka yang berbeda ya. Lambdanya boleh berbeda atau panjang ini boleh berbeda, atau beban meratanya ini beban merata ini berbeda gitu. Bebas saja. Nanti dia pengaruhnya di sini ataupun di lambdanya ini ya. Nah, di sini itu sudah kan ada balok Gerber ya. Ini S3. Oke. Nah, pertama kita tahu dulu ini sisi pendek maka dia berada di bawah. Oke. Ini sisi pendek maka dia berada di bawah. Ini dia sisi pendek maka dia berada di bawah. Jadi kalau kita gambar dia seperti ini ya. Oke. Kemudian ini dan seperti ini. Ini jika kita gambar pengaruh balok Gerbernya itu sebagai berikut. Hingga ini garis pengaruhnya stop sampai sini ya, karena ini itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap titik F-nya ini. Titik F ini itu berdasarkan soal ya, ini yang kita cari berdasarkan soal ini di titik F gitu ya. Karena kan ini panel ya, panel, tidak mengapa kita hitungnya sedikit berbeda ya. Nah, pertama di sini kita perlu tahu dulu panjang B sampai F ya. F ketemuan terdekat maksudnya. Di sini kan 10 meter ya, karena 5 kali 2 segmen ya, 10 meter. Namun karena di sini kita perlu menghitung gaya lintang juga, alangkah baiknya 10 meter tersebut kita asumsikan satu. Kita notasikan dia dengan angka 1 ya. Biar apa? Biar mempermudah perhitungan saja. Kemudian ini kita plot 1, maka ini juga kita plot 1. Karena ini panel ya, dia ada sisi kiri dan sisi kanan. Dan ini kita teruskan, ini kita teruskan. Nah, tapi dia sebagai garis putus-putus. Dan karena F ini berada di panel A sama B, oke, maka panel A sama B ini kita bikin garisnya sampai dia ketemu garis putus-putus tadi. Lalu kita konekin dia ke 0. Oke, kita konekin ke 0 karena dia di tumpuan ya, karena di tumpuan itu selalu 0. Kita konekin dia ke sini karena dia satu segmen gitu, titik F itu di satu segmen gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, lanjut ke penggambarannya. Penggambaran itu gampang ya, tinggal continue saja. Intinya di tumpuan dia 0 dan di balok Hilbert dia sebagai pembalik arah. Jadi seperti ini, 0, kemudian sini ada temu balok Hilbert, dia arahnya berbalik, kemudian 0 lagi, dan dia terus ya, temu balok Hilbert dia berbalik arah sampai di sini. Nah, di sini kenapa 0-nya tidak di titik tumpuan, yang aku jelaskan, bentang ini sampai sini itu telah tidak pengaruh lagi ya, tidak ada pengaruhnya untuk titik F gitu. Sehingga S1 itu berfungsi sebagai pembalik arah, juga sebagai nilai 0 di garis pengaruhnya. Nah, karena dia S1 nya di ujung, kita tulis dia sebagai 0 gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kita selesai gambar garis pengaruhnya, ini oke, yang telah kita gambar ini kita perbesar gitu ya. Nah, jadi ini biar lebih jelas aja sebenarnya. Kemudian kita perlu tahu nilai YF. YF itu pakai segitiga ya, segitiga ini. Dan segitiga yang ini. Tuh. Jadi gini,
pada saat dia tingginya 1, ya, dia ada berapa segmen? Kita hitungnya per segmen ya. Dia ada 6 segmen. Pada saat dia YF, ya, dia ada berapa segmen? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 segmen. Sehingga didapat nilai YF itu sebesar 0,667. Nah, untuk mencari nilai YB ini, kita perlu tahu nilai yang lebih spesifiknya. Karena apa? Karena segitiga yang kita pertimbangkan itu adalah segitiga ini. Ini ya. Dan ini. Seperti itu kurang lebih. Namun jika teman-teman ingin langsung hitung ya, pakai segitiga yang gede ini, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Namun di sini kita mau nggak mau tetap mencari tahu nilai X-nya. Buat apa? Buat tahu panjang A dan B-nya ini. Gitu. Nah, di sini caranya itu sebagai berikut ya. Pada saat dia panjangnya X, pada saat dia panjangnya X, tingginya berapa? Tingginya itu YF. YF tadi 0,667 ya. Kemudian, kita bandingkan dia dengan yang keseluruhan ya. Ini tambah ini. Pada saat dia tingginya 5 meter, ya. Ini, maka tingginya tuh ini tambah ini. Oke, seluruhannya ya gitu ya. Nah, sehingga X sama dengan 5 kali 0,667 dibagi 0,667 plus 0,1667 didapat hasil 4 meter. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah selesai, maka kita lanjut menghitung ini. Caranya gimana? Caranya gini. Pada saat kita pakainya X sama 5 meter ini ya. X tadi kan 4 meter. Otomatis ini ke sini itu adalah 5 meter kurang 4 meter. Adalah 1 meter ya. Panjangnya ini 1 meter. Nah, sehingga persamaan matematisnya itu pada saat tingginya YF, dia memiliki panjang 4 kan? Oke. Pada saat tinggi YB, dia memiliki panjang 1. Jadi YB per 1 gitu ya. Pindah ruas jadi seperti ini. Didapat hasil 0,1667. Nah, saya itu lanjut ke sini. Oke. Di sini saya dapat QT sama LT. QT itu apa? QT itu Q total ya. Q total itu ini 1,5 kali 8 atau 12 ton. Nih. L total itu ini 24 meter. Jadi L total itu adalah panjang dari sini ya. Dari ini ke sini. Itu ya. Maksudnya itu L total itu. Karena kenapa L totalnya itu? Karena kita memposisikan beban meratanya ini di segitiga yang paling besar gitu ya. Bukan di segitiga yang ada negatifnya. Karena maksimum ya. Yang kita cari itu adalah momen maksimum ya. Bukan momen minimum. Nah, sehingga ini tuh rumusnya sebenarnya QI per LI ya. Sama dengan QT per LT gitu. Kemudian dia pindah ruas kan. LI-nya pindah ruas ke kanan jadi dia sebagai faktor pengali. Kenapa ini 4 meter? Karena di sini itu adalah 4 meter. Sisi kiri ya. X tadi adalah 4 meter. Ya. Didapat hasil 2 ton. Berarti beban berat ini sebesar 2 ton gitu. Artinya seperti itu. Nah sama kita bagi LT bagi LA. LA itu yang awalnya panjang ini ke sini, yang LI tadi ya. Sekarang LA. LA itu panjang dari ini ke sini. Berarti kan
20 meter ya. Kenapa kita tahu 20 meter? Karena di sini ada 4 segmen. Nah, 4 segmen kali 5 kan ya 20 meter ya. Didapat hasil 10 ton. Lanjut hitung ini. Dapat 2 ton, dapat 10 ton. Ini kan kalau kita total 12 ton ya. Dia kan udah sama dengan Q total tadi, maka dia oke. Ini jangan lupa ditulis ya di verifikasinya buat CPMK 3. Nah, setelah itu ini tinggal dibagi buat meratanya aja ya. Kan 1,5 ton itu adalah 1 meter. Maka 2 ton itu berapa meter? Seperti itu kurang lebih bahasanya. Jadi 2 ton dibagi dengan 1,5 aja. Dapat 1,33 meter, dan 10 ton dibagi dengan 1,5 dapat 6,67 ton. 67 meter gitu. Ini kalau di total pastikan dia 8 meter gitu ya. Kalau dia 8 meter, maka dia oke. Nah, lanjut, ini pastikan sama. Kalau ini sama, maka dia oke. Caranya itu, ini tuh apa? Ini tuh tinggi ini ya. YA YB. YA itu di sini YA YB. YA YB. Dia nilainya harus sama karena kita perlu menghitung luasannya nanti ya. YA itu ini ya. Kita perlu tahu panjang ini. Jadi pada saat dia YA itu berarti rumusnya tuh L kiri. L kiri itu yang X ini tadi gitu ya, maksudnya 4 dikurang A. Berarti kita tinggal dapat informasi panjang ini ke sini ya. Bilang apa sih 4 kurang. Nah, dia pindah ruas kan jadi pengali gitu. Kemudian di sini kita hitung totalnya. Kita bandingkan dia dengan segitiga yang besar. Jadi pada saat dia YF ya 0,67, panjangnya adalah 4 meter atau X kali kiri ya. Dapat hasil 0,44. Kita lanjut ke yang sisi kanan. Jadi ini pada saat dia tingginya YF, oke, dia memiliki panjang 20 meter ya. Kan ini kesini tadi 4 segmen ya, 20 meter. Oke, 20 meter. Kemudian kita cari YB. Panjangnya berapa? Panjangnya 20 meter kurang B. Oke, 20 meter kurang B. Dapat hasil 0,44. Setelah selesai, pastikan dia oke, dan kalian tulis oke seperti ini ya. Maka dia akan terverifikasi. Oke, lanjut untuk mencari DF dan MF. Untuk mencari DF itu tinggal Q kali area, tapi kita tidak mempertimbangkan 10 meter ini. Nah, 10 meter ini apa? 10 meter ini tadi, yang ini tadi ya, yang kita notasikan dia sebagai 1. Nah, untuk DF itu tinggal Q kali area. Q-nya 1,5, areanya itu tinggal tinggi YF ditambah YA atau YB gitu. Luas trapezium ya, dibagi 2. Dikali 8. 8 meter tuh ini. Ini ya. A plus B kan 8 meter. Dapat hasil 6,666 ton. Kemudian ini 6,66 ton itu kan ini ya. Semua ini ya. Itu kita kalikan dia dengan 10 meter. Karena satuan momen itu kan ton meter ya. Kita kalikan dia dengan 10 meter. 10 meter tadi yang ini jarak D sama F tadi ya. Nah, didapat 66,66 ton meter. Setelah selesai, maka kita lanjut ke beban dinamik yang kedua. Balok gerber dinamik 2. Nah, diberi soal sebagai berikut, kemudian divisualisasikan sebagai berikut ini. Nah, ini berbeda ya, seperti pembahasan di kelas, karena pembahasan yang di kelas itu kebetulan sama nilai lentik kiri dan lentik kanan ya, sama yang penjelasan Prof. Dodo juga itu kalau kita hitung sebenarnya sama juga. Namun setelah aku coba hitung ulang ya soal ini,
soalnya sebagai berikut ya. Ternyata ada sedikit perbedaan. Lenting kiri dan lenting kanannya itu memiliki panjang yang berbeda. Pertama, kita gambar soalnya. Kita ketahui bahwa satu segmen itu adalah 6 meter berdasarkan soal ya. Nah, kemudian panjang A ke C itu 10 meter berdasarkan soal juga. Berarti apa? Berarti sini ada sisa 2 meter ya. Kan dua segmen tuh 12 meter. Dikurang 10 berarti sini sisa 2 meter gitu ya. Nah, kita gambar dulu. Caranya itu kita ketahui di sini adalah 10 meter. Oke. Kemudian bahwa C ke A itu adalah 10 meter. Lalu mengapa kita gambarnya langsung 10 meter aja? Kenapa langsung 10 meter? Kenapa tidak kita asumsikan 1? Karena ini itu kita hitung momen aja ya, tidak ada gaya lintang gitu. 10 meter ini kita konekin dia ke tumpuan satunya gitu ya. Setelah itu titik C ini ya, kita gambar dia lurus ya sebagai berikut, sehingga kita dapat ini ya segitiganya gitu ya. Oke, kita ketahui bahwasannya titik C ini berada di titik B dan titik C gitu ya, C kecil ya. Jadi kita gambar dulu garis ini. Nah, tuh. Terus kita konekin garisnya. Oke. Kemudian ini garis ini kita luruskan sampai dia ketemu garis ini. Garis yang ini ya. Kurang lebih begitu cara penggambarannya. Setelah kita dapat segitiga yang ini, oke. Kita perlu konekin ini sama ini. Lalu kita konekin dan kita teruskan gitu. Oke. Kemudian ini tinggal kita teruskan ya. Apabila ini udah ketemu ya titiknya di sini, ini tinggal kita teruskan aja sampai dia temu ya, seperti itu. Setelah gambarnya selesai, ini kita konekin ya dari titik ini dia lurus ya sampai sini. Ini buat apa? Ini buat kita uh, uh, perbandingan segitiga nanti ya. Oke, sama kita hitung YC dulu. YC yang ini tadi. Nah, YC itu kita pakai ya segitiga gede ini. Ya. Jadi pada saat dia 10 meter, panjangnya adalah 36 meter. Oke. Kenapa aku tahu 36 meter? Karena di sini itu 6 segmen ya. 6 segmen kali 6 kan itu 36. Kemudian YC ini ke sini itu berapa panjangnya gitu kan. Kita ketahui bahwa 4 segmen kan 24 meter ya. Jadi tambah 2 ini. Oke, berarti dia 26. Didapat hasil 7,222 meter. Oke, sudah selesai. Ini aku gambar dulu ya. Oke, sudah selesai. Kita perlu mencari nilai YB dan YF. Nah, jadi kita hitung YB dulu aja. Untuk mencari YB, itu kita pakai YF. YC ya, mohon maaf, YC. Jadi yang ini ya segitiganya, biar nggak bingung. Nah, pada saat tingginya YC, panjangnya itu adalah 10 meter. Pada saat tingginya YB, panjangnya adalah 6 meter. Satu segmen ya. Mengapa sini kali 6? Didapat nilai YB sebagai berikut. Nah, lanjut menghitung nilai YF. YF kita bisa hitungnya seperti YC tadi ya. Pada saat dia tingginya 10 meter, pada saat dia tingginya 10 meter, panjangnya 36. 10 bagi 3, 6. Pada saat dia tingginya YF, panjangnya itu adalah 24. Jadi 10 kali 24 bagi 36, didapat 6,667 meter.
Setelah selesai, nanti kita tahu informasi ini ya, kita tahu informasi tinggi ini kan. Tinggi ini tuh berapa? Tinggi ini tuh berarti YF YF dikurang YB. YB kan ini ya, dikurang YB, didapat tinggi ini ya, tinggi itu ini. Kita perlu tahu nilai dari ini ke sini itu berapa. Kita bandinginnya segitiga ini ya, dengan segitiga ini gitu ya, sehingga pada saat dia ini, kita ubah ya kalimatnya, kita posisikan yang kita cari itu di kanan atas. Pada saat kita ingin mencari X, tingginya itu berapa? Tingginya itu adalah 4,333. Pada saat kita ingin masukin ini ya, perbandingannya ya, ini kan satu segmen kan, satu segmen itu 6 meter ya, ini 6 meter atau 1 lambda, tingginya itu berapa? Nah, tingginya itu yang kita telah jelaskan tadi. Kemudian pindah ruas, didapat hasil 11,1425. Artinya apa? Artinya panjang X ini adalah 11,1425. Gitu ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita hitung QT-nya dulu. Q totalnya itu tinggal ini aja, 2 kali 6 meter, berarti dapat 12 ton ya. Pertanyaannya L total. L total itu dapat dari mana? Kita hitung aja semua L ini berapa gitu. Kita tahu informasi dari ini ke sini 11,1425. Jadi kita tambahkan dia dari sini ke sini. Berarti ini berapa? 6 kali 5 ya. 30 meter. Jadi 30 meter tambah 11,145 itu adalah 41,1425. Dia sebagai L total ya. Lanjut LA. LA itu panjang ini ke sini. LB panjang ini ke sini. LA itu berapa? LA itu tinggal 1,1425 ditambah satu segmen ya. Ini kan satu segmen itu 1 meter. 6 meter. Jadi 11 tambah 6 kan 17. Belum mengapa sih 17,1425. LB-nya berarti tinggal ini ya, 4 segmen kali 6. Oke, berarti 24. Didapat hasil sebagai berikut. 5 ton dan 7 ton. Nah, kita tahu informasi bahwa 2 ton itu panjangnya 1 meter, maka 5 ton berapa meter gitu ya. Jadi tinggal ini aja, 5 ton bagi 2 ton per meter, dapat panjangnya. 7 ton dibagi 2 ton per meter, dapat panjangnya gitu ya. Ini kali total haruslah 12 ton. Dia harus sama dengan Q totalnya. Ya. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, dia haruslah 6 meter. Dia harus sama dengan ini ya. Kemudian ini haruslah sama gitu. Nah, cara mencari ini itu tinggal gini aja. Pertama kita cari YKI dulu ya. YKI itu berarti panjang ini ya. YKI dikali dengan panjang ini ke sini. Nah, kita tahu kan informasi dari ini ke sini tadi itu adalah 17 ya. 17,1425. Kita kurangkan dengan nilai A. Sehingga dapat panjang dari ini ke sini. Jadi pada saat dia tingginya YKI yang kita cari, panjangnya itu 17,1425 kurang 2,5 kurang A gitu ya maksudnya. Nah, dia pindah ruas ke kanan jadi pengali. Kemudian kita bandingkan dengan YF. Pada saat tingginya YF atau tingginya 6,6667, panjangnya itu adalah 17,1425, didapat 5,695. Nah, lanjut
di sini Y kanan, berarti yang ini ya. Pada saat dia YF, panjangnya itu adalah 24 meter. YF ini. Kemudian pada saat dia YKA, panjangnya itu berarti 24 dikurang B. Ini ya. Nanti didapat hasil yang sama. Nah, setelah selesai, maka lanjut menghitung momen C-nya. Momen C itu tinggal Q kali R ya. Q-nya berapa? Q-nya 2 ton per meter. Tinggal kita tambahkan ini dengan ini, kemudian dibagi 2. Gitu ya. YKI tadi kan 5,6945 dibagi ditambah YF, luas trapesium ya, dibagi 2. Kemudian dikali 6 meter. Setelah selesai didapat hasil sebagai berikut. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir. Nanti tugas teman-teman itu diganti aja ya salah satu parameternya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.